Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Kaiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Adegan ini diberikannya kemerdekaan Indonesia diwakili oleh Teno Haika ke Insinyur Soekarno tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang Kaiso menyatakan kepada seluruh masyarakat Hindia Timur. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara, saya telah membuat usul-usul yang telah dirumuskan, dan saya akan membuat rangkuman menurut saya. Dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut asas NKRI. Yang pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Kelima, peri kesejahteraan rakyat. Bung Yamin, saya hargai kata-kata Anda. Luar biasa. Tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang bermayoritas Islam. Karena dari itu Indonesia harus berlandaskan di Islam. Kamu tidak ingat perkataan kita tadi. Kita perlu melandaskan dasar negara, bukan kepentingan Anda saja yang ditunjukkan. Tenang saudara-saudara, kalau sidang seperti ini kita tidak akan menemukan dasar negara. Jadi saya stop sidang hari ini dan akan dilanjutkan hari kedua besok. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Selamat pagi para peserta sidang pagi ini. Kita akan bahas lagi sidang kemarin yang belum mendapatkan hasil. Oleh karena itu, sidang kali ini akan disampaikan oleh Supomo. Saya akan menyampaikan yang pertama, yaitu kesatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan masyarakat. Terima kasih atas usulan saudara-saudara sekalian. Apakah masih ada pendapat yang lain? Jika tidak ada, akan saya tutup sidang ini dan dilanjutkan hari ketiga besok. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara kita semua berkumpul selama 3 hari membahas apa yang seharusnya kita bahas untuk menghasilkan dasar negara Indonesia. Setiap kelompok terpaksa dalam kelompok dan kepentingan masing-masing. Saya akan merumuskan usulan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa, masyarakat segala rakyat yang mempercayai masing-masing agama. Itu saya beri nama Pancasila. Merdeka! Merdeka! Bagaimana kalau saya berpendapat? Dipersilakan. Bagaimana jika dalam waktu rehat ini kita memanfaatkan untuk membentuk suatu badan untuk menghasilkan dasar negara? Begini saja, berhubung kita belum bisa mendapatkan dasar negara, bagaimana jika kita membuat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana dengan hasil rapat kemarin? Dipersilakan untuk menyampaikan Supomo. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil sidang yang telah kita lakukan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan negara Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan suara bulat dari anggota lain kami menyetujui isi pembuka tentang tanggapan tersebut. Kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan lagi rancangan Undang-Undang Dasar. Saya selaku ketua panitia, saya melaporkan hasil sidang kita, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar ketiga. Badan tubuh Undang-Undang Dasar rumusan yang telah diciptakan kelak dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara 1945. Adapun diisi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia sama Hindia Belanda dulu, ditambah Malaya, Borneo, Utara, Papua, Timur, Portugis, dan pulau sekitarnya. 2. Bentuk negara kita, negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintah kita, republik. 4. Bendera negara kita, sang saka merah putih. 5. Bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Jadi kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk keberhasilan negara Indonesia yaitu Republik dan wilayah Indonesia, yakni seluruh pulau Indonesia. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan undang-undang dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan.